Akan tetapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya lagu Nina Bobo ini memiliki kisah misteri? Kalau aku sih sebenarnya belum tahu, tapi emang segala sesuatu itu pasti memiliki sejarah kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Risma Nurdiana. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Di Indonesia ini banyak banget kan ya sesuatu yang menjadi budaya di masyarakat kita. Salah satu yang menjadi budaya di masyarakat kita adalah menyanyikan lagu Nina Bobo sebelum anak tertidur. Dengan maksud agar si anak tertidur dengan nyenyak, karena lagu Nina Bobo ini terdengar sangat damai dan menenangkan. Dengan liriknya yang sederhana, lagu ini menjadi alasan mudah dilantunkan dan terbukti bisa membuat anak tertidur. Kalian pernah gak sih dinyanyikan lagu Nina Bobo sama orang tua kalian di masa kecil? Kalau kalian pernah dan kalian sekarang sudah menginjak dewasa, pasti kalian sekarang ini kangen banget kan ya dinyanyikan lagu Nina Bobo sama kedua orang tua kalian. Lagu Nina Bobo adalah senjata para ibu-ibu ketika anak mereka susah tidur. Lagu ini memiliki julukan. Julukannya yaitu lagu pengantar tidur. Akan tetapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya lagu Nina Bobo ini memiliki kisah misteri? Kalau aku sih sebenarnya belum tahu, tapi emang segala sesuatu itu pasti memiliki sejarah kan ya. Ada beberapa versi kisah misteri mengenai hal ini, akan tetapi semuanya itu bermuara pada satu hal yang sama. Sepenggal lirik lagu tersebut ternyata memiliki kisah rahasia, tak terkecuali kisah mistis di belakangnya. Kepercayaan ini bukan hanya isapan jempol, dan ada yang tak begitu percaya mesti mengubah pikiran mengenai hal tersebut. So, seperti apa sih kisah mistis yang ada di dalam lagu Nina Bobo ini? Yuk disimak. Kisah mistis yang pertama yaitu berasal dari Helenina. Nama lengkapnya yaitu Helenina Mustika van Rojetnik. Ia lahir pada tahun 1871, namun tidak diketahui pasti tanggal berapa dan bulan berapa kelahirannya. Helenina ini adalah seorang anak yang bercampuran darah Indonesia dan Belanda. Ibu dari Helenina ini bernama Mustika. Dia adalah warga negara Indonesia, lebih tepatnya yaitu orang Jawa. Dia berprofesi sebagai penari. Ayah Helenina adalah Van Rojetnik. Dia adalah warga Belanda. Helenina ini adalah termasuk kategori anak yang susah tidur. Kalau dalam bahasa sekarang itu insomnia. Insomnia itu susah tidur, gangguan tidur, nggak bisa tidur. Pokoknya yang gangguan-gangguan pada tidur gitu deh. Dan seorang ibu apabila melihat anaknya yang susah tidur pasti kebingungan dong ya. Pasti memikirkan berbagai cara gimana caranya supaya anaknya ini bisa tertidur. Ya entah itu membacakan buku cerita, menyanyikan lagu, membacakan dongeng, membuatkan susu, atau dibacakan cerita-cerita nabi, yang nggak tahu pokoknya kan gimana caranya supaya anaknya ini bisa tertidur. Seperti yang dilakukan ibu Helenina yaitu Mustika. Dia itu memutar otaknya gimana caranya supaya Helenina ini bisa tertidur, dan akhirnya si Mustika pun memiliki ide untuk bersenandung. Akan tetapi si Mustika ini belum memiliki lirik, dia hanya bersenandung asal gitu ya, seperti kayak gitu deh pokoknya. Dan akhirnya Van Rojetnik, ayah dari Helenina ini, memiliki ide agar Mustika ini menggunakan lirik. Seperti apa sih kira-kira liriknya? Ya seperti yang kalian tahu selama ini lah ya. Ya seperti ini. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo ya seperti itulah ya kira-kira. Nina dalam lirik tersebut diambil dari sapaan akrab Helenina, dan arti dari Nina Bobo adalah Helenina tidur. Dan ternyata cara menyanyikan lagu Nina Bobo ini ampuh banget, karena karena Helenina itu tidak susah tidur lagi. Akan tetapi Helenina mengalami ketergantungan, bukan ketergantungan obat atau skincare ya. Helenina ini menjadi ketergantungan sama lagu Nina Bobo ini, mungkin karena saking damai dan saking menenangkannya ya, Helenina ini sampai ketergantungan. Dan akhirnya Helenina pun tidak bisa tidur jika tidak mendengar lagu Nina Bobo. Jadi sebelum tidur dia itu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo terlebih dahulu sama Ibu Mustika. Dan jika Ibu Mustika ini lupa tidak menyanyikan lagu Nina Bobo sebelum Helenina tertidur, ya penyakit susah tidurnya kumat. Kayak mah aja kalau nggak dikasih makan kumat. Singkat cerita, kabar duka datang dari keluarga ini. Muncul kejadian tragis yang terjadi pada keluarga itu, yaitu pada tahun 1875. Helenina ini tiba-tiba sakit keras. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, Helenina ini tiba-tiba langsung sakit gitu aja.
tubuhnya yang masih mungil dan masih rapuh itu sering banget mengalami demam gitu. Segala cara itu telah ditempuh dan segala macam obat itu telah dimanfaatkan. Akan tetapi hasilnya nihil. Helenina tetap saja sakit. Kondisi Helenina yang sakit-sakitan ini berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun itu nggak sebentar loh ya. 3 tahun itu lama banget menurut aku. Tapi kalau sudah terlalui ya udah terasa cepet banget. Selama itu pula, sang ibu Mustika pun dengan setia kepada anaknya selalu menyanyikan lagu Nina Bobo kepada Helenina. Sebab hanya dengan itu, Helenina bisa tertidur pulas dan sejenak bisa melupakan rasa sakit yang dideritanya. Hingga pada tahun 1878, tidak ada lagi suara tangis di malam hari. Sebab di usia Helenina yang masih muda banget, ya masih kecil banget ya, karena dia masih 6 tahun, dia itu sudah meninggal. Dan Helenina meninggalnya juga karena sakit yang parah itu. Ya namanya juga maut, maut kan tidak pernah memandang status dan usia kan ya. Sepekan setelah Helenina meninggal, Van Rojnik, sang ayah Helenina, merasakan sesuatu keanehan yang terjadi pada istrinya, yaitu Mustika. Ia sering sekali mendengar istrinya, Mustika ini, menyanyi lagu Nina Bobo di dalam kamar mandi. Pada suatu malam, Van Rojnik, ayah dari Helenina ini, melihat sang istri, Mustika, sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Mustika melakukan hal itu karena ia merasa seakan-akan Helenina itu masih ada di sampingnya, masih hidup, dan memintanya untuk menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya. Hal ini dilakukan Mustika karena sepertinya Mustika ini sangat terpukul banget sama kehilangan sosok putrinya. Ya wajar lah ya, karena Helenina ini kan putri satu-satunya, ya mesti merasa kehilangan banget kan ya. Mustika ini merasa belum bisa move on dari Helenina dan merasa dihantui sama Helenina. Mustika pun rutin menyanyikan lagu Nina Bobo di setiap malam, meskipun Helenina sudah tiada. Dan lama-kelamaan sang ayah Van Rojnik ini pun mengikuti sang istrinya, yaitu menyanyikan lagu Nina Bobo di setiap malam. Dan penyebabnya ini tuh sama. Sang ayah Van Rojnik ini tuh merasa bahwa Helenina itu masih ada di sampingnya, dan Helenina ini meminta untuk dinyanyikan lagu pengantar tidur. Ngeri banget kan ya kalau malam-malam kita mendengar suara-suara dari orang yang sudah meninggal. Ya jadi kematian Helenina lah yang menjadi awal kita bisnis lagu Nina Bobo ini. Akan tetapi bukan hanya kisah Helenina yang meninggal di usia muda yang meminta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap malamnya, tapi ada banyak banget versi kisah misteri di balik lagu Nina Bobo ini. Seperti kisah Nina Michik, ya bacanya Michik atau gimana sih, pokoknya ya Nina Michik. Dikisahkan Nina ini adalah anak Belanda yang tinggal di Indonesia, dan secara mendadak dia itu bertingkah seperti orang yang kesurupan gitu. Ya berteriak-teriak gak jelas, mengumpat, menjerit, dan bertindak yang tidak terkontrol. Ya pokoknya ya mirip banget lah sama orang yang kesurupan gitu. Dan itu berulang setiap malam hari. Supaya tidak semakin menjadi, sang ibu pun terpaksa harus memasung Nina. Sang ibu sebenarnya pun sedih melihat anaknya yang dipasung. Akan tetapi ini semua dilakukan sang ibu untuk keselamatan Nina sendiri. Ya benar ya, kalau nggak dipasung ya bisa aja Nina menyalakai orang lain, terus berjalan nggak jelas, dan kalau dia tidak sadar ada kendaraan kan bisa aja dia ketabrak. Ya bener sih keputusan ibu ini, Nina sebaiknya dipasung. Semenjak bertingkah seperti orang yang kesurupan, berat badan Nina ini mulai menyusut dan wajahnya pun mulai memucat. Dan ibunya itu semakin sedih melihat kondisi anaknya yang semakin hari itu semakin parah gitu. Badannya semakin habis, wajahnya semakin pucat. Dan suatu malam akhirnya keajaiban terjadi. Nina pun berubah menjadi tenang, tidak lagi menjerit, tidak lagi bertingkah di luar kendali. Namun ia menangis sesenggukan. Dalam pelukan sang ibu, Nina pun akhirnya meminta kepada ibu agar menyanyikan lagu pengantar tidur. Karena Nina sudah merasa sangat lelah. Sang ibu pun akhirnya menyanyikan lagu Nina Bobo, dan akhirnya Nina tertidur. Tapi siapa sangka, momen itu adalah momen terakhir ibunya bisa merasakan kebahagiaan Nina. Ya, diketahui Nina telah tertidur untuk selamanya. Setelah sang ibu menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Nina, Nina pun meninggal dunia. Ngeri banget ya, aku dengarnya tuh merinding gitu badan aku. Tapi menurut kalian kisah mana sih yang paling mengerikan? Nina yang satu apa Nina yang dua? Komen di bawah ya. Itu tadi kisah misteri dari Helenina dan Nina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum.